Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah allazi allama bil kalam allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul pada sahabatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Nasihat ini bukan hanya berlaku kepada sahabatnya pada saat itu, tetapi nasihat ini berlaku kepada seluruh umatnya, termasuk kita, para pemirsa. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramika. Pergunakan, kata Nabi, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ketika kita masih muda, kekuatan kita luar biasa, pendengaran kita luar biasa, penglihatan kita luar biasa. Maka kata Nabi, pergunakanlah masa mudamu untuk memperbanyak ibadah. Pergunakanlah masa mudamu untuk memperbanyak kebaikan sebelum datang masa tuamu. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak selamanya kita muda. Ada kalanya kita akan mengalami yang namanya tua. Ketika kita masih muda luar biasa, pendengaran kita masih jernih, penglihatan kita luar biasa. Tetapi coba kita bandingkan ketika kita sudah tua. Kita sudah kadang-kadang kita tidak mampu lagi membedakan ini suara azan di masjid ataukah suara musik elektron. Kita tidak tahu. Ketika kita sudah tua, jangankan untuk melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib pun kadang-kadang kita berat. Jangankan melaksanakan sholat berjamaah, sholat sendiri pun kadang-kadang kita berat karena disebabkan karena kita sudah tua, faktor umur. Itulah sebabnya kita, kata Nabi, pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian yang kedua pesan Nabi, kata Nabi, sihataka qabla sakamika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini juga isyarat kepada kita yang sehat bahwa tidak selamanya kita sehat. Ada kalanya kita akan mengalami sakit. Oleh karena itu ketika sehat maka pergunakanlah sehat kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Ketika mata kita sehat maka pergunakanlah mata kita melihat sesuatu yang baik. Ketika telinga kita sehat maka pergunakanlah telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Tangan kita sehat, kaki kita sehat, maka pergunakanlah, melangkahlah ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah mencabut nikmat sehat yang ada di dalam dirimu. Coba. Inilah yang kedua, kata Nabi, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini juga bisa bermakna bahwa sehat di sini adalah sehat jasmani, tetapi bisa juga di sini bermakna sehat di sini adalah sehat kondisi sekitar kita.
Ketika sekitar kita sehat, maka pergunakanlah untuk kita beribadah, sholat di masjid. Tetapi ketika sakit, ketika keadaan sakit, walaupun ada kemauan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita dibatasi. Kenapa? Karena keadaan yang sakit. Oleh karena itu, ketika kita sehat, keadaan sehat, diri kita sehat, maka pergunakanlah sebelum datang waktu sakitmu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Ini juga isyarat buat kita bahwa tidak selamanya kita kaya, ada nanti kalanya kita akan mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, kekayaan kita pergunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita menyumbang, kita menginvestasikan harta kita, karena itulah investasi akhirat yang akan mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat, kata Nabi, masa luanmu sebelum datang masa sibukmu. Pergunakanlah ketika ada kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah, lakukanlah. Ketika ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, lakukanlah. Ketika ada kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, maka lakukanlah. Karena ada nanti kalanya kita sibuk, maka kita tidak lagi bisa untuk melaksanakan seperti ini. Oleh karena itu, pergunakanlah masa luanmu sebelum datang masa sibukmu. Kemudian yang terakhir, kata Nabi, pergunakanlah hidupmu sebelum datang matimu. Hidup di dunia ini hanyalah sebentar, cepat atau lambat pasti kita tinggalkan. Pergunakan untuk apa? Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita gunakan untuk memperbanyak bekal. Bekal yang baik, kata Allah, adalah takwa. Dan takwa itu nampak dari perbuatan ibadah yang kita lakukan, nampak dari perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Intinya, makin banyak kebaikan, makin banyak ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, maka makin banyak juga yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Sedikit yang kita lakukan, sedikit yang kita kerjakan, maka sedikit pula yang akan kita bawa. Tetapi ketika kita tidak membawa apa-apa, ketika kita tidak mengerjakan sesuatu, maka tidak ada juga yang akan kita bawa. Kebanyak yang ibadah yang kita lakukan, maka itulah yang kita bawa. Sedikit yang kita lakukan, sedikit yang kita bawa. Banyak yang kita lakukan, banyak yang kita bawa. Tetapi ketika tidak ada yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada yang kita bawa. Tapi kata guru kita, tetap ada yang kita bawa. Tetapi yang kita bawa yaitu penyesalan. Inilah nasihat yang Nabi berikan kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan ini kita manfaatkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Inilah yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya kepada kita semua, sehingga kita memanfaatkan waktu yang ada. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.